Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Nazifah. Saya adalah Widya Iswara Muda dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menjelaskan strategi pembelajaran dari mata diklat pelayanan publik digital yang merupakan salah satu mata diklat dari Agenda 3 Workshop Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau PKP. Tujuan dari pembelajaran mata diklat pelayanan publik digital adalah untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami dan menguasai konsep dan praktik pelayanan publik digital. Sedangkan indikator hasil belajar adalah peserta mampu untuk menjelaskan konsep dan kebijakan pelayanan publik digital, mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, menjelaskan komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta menjelaskan tantangan implementasi pelayanan publik digital. Berdasarkan keputusan Kepala LAN nomor 1006 tahun 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas, mata diklat pelayanan publik digital disampaikan dalam 9 jam pelajaran, yang 1 jam pelajarannya terdiri dari 45 menit dengan 4 materi pokok, yaitu 1. Konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. 2. Jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 3. Komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan 4. Tantangan implementasi pelayanan publik digital. Pembelajaran akan saya mulai dengan pertama-tama mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Setelah itu, dilakukan safety briefing, yaitu penyampaian prosedur keselamatan jika terjadi kondisi bahaya atau darurat. Dilanjutkan dengan bersama-sama membuat komitmen kelas, yaitu aturan-aturan selama mengikuti pembelajaran yang disepakati oleh seluruh peserta. Kemudian, saya akan bersama peserta menyiapkan yel-yel pelayanan publik untuk menyegarkan suasana agar peserta siap menerima materi. Dan yel-yel ini bisa diulang kembali pada sesi siang atau pada sesi-sesi lainnya untuk memberikan semangat kepada peserta di tengah-tengah pelatihan. Sesi pembelajaran akan saya bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama, saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu konsep dan kebijakan pelayanan publik digital yang akan disampaikan dalam 3 jam pelajaran. Indikator keberhasilan dari materi ini adalah peserta dapat menjelaskan konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan pada materi ini yaitu pemutaran video, brainstorming, ceramah, dan pair sharing. Sesi ini akan saya buka dengan terlebih dahulu memutar video tentang pelayanan publik. Pemutaran video di awal pembelajaran bertujuan untuk mengajak peserta untuk menyelami kembali seperti apa konsep pelayanan publik yang sesungguhnya. Setelah itu, peserta diajak untuk aktif brainstorming, curah pendapat mengenai video tersebut agar tercipta suasana pembelajaran yang hidup dan kondusif. Dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang konsep pelayanan publik secara umum. Bahwasanya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, definisi dari pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini pemerintah. Dilanjutkan dengan submateri berikutnya tentang e-government untuk efektivitas pelayanan publik. Menurut Douglas Holmes, e-government is the use of information technology, in particular the internet, to deliver public service in a much more convenient, customer-oriented, cost-effective, and altogether different and better way. E-government adalah pelayanan publik yang sebagian besar menggunakan internet demi kenyamanan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi.
Sesi pertama ini ditutup dengan melakukan pair sharing, di mana setiap peserta berdiskusi dengan rekan di sebelahnya mengenai e-government yang sudah ada saat ini, terutama yang di Indonesia, apa kekuatan dan tantangan dari konsep pelayanan publik digital ini. Kemudian, beberapa perwakilan peserta diminta untuk menyampaikan hasil sharingnya untuk menutup sesi pertama ini. Dilanjutkan dengan sesi kedua, di mana sesi kedua ini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang akan disampaikan dalam 3 jam pelajaran. Indikator keberhasilan dari materi ini adalah peserta dapat mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Metode yang akan saya gunakan yaitu ceramah, diskusi kelompok, dan paparan hasil diskusi. Materi ini disampaikan dengan menjelaskan jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang tersedia saat ini, yaitu ada 3, yang pertama publikasi, yang kedua interaksi, dan yang ketiga adalah transaksi. Publikasi adalah jenis pelayanan yang sifatnya komunikasi satu arah, di mana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara interaksi, selain terjadi komunikasi satu arah, pemerintah juga menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadi interaksi berupa misalnya fitur browsing, chatting, atau mailing list. Jenis pelayanan transaksi, selain terjadi komunikasi dua arah, juga terdapat fitur transaksi atas jasa pelayanan sesuai perundangan yang berlaku. Setelah penyampaian materi, peserta akan dibagi dalam 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 orang. Dilakukan diskusi kelompok di mana setiap kelompok mencari contoh masing-masing jenis pelayanan publik tersebut dan jelaskan mengapa pelayanan tersebut termasuk ke dalam jenis publikasi, interaksi, atau transaksi. Setelah selesai diskusi, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasilnya untuk ditanggapi oleh kelompok lain. Dengan metode pembelajaran ini, diharapkan peserta tidak hanya dapat mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik yang ada, tetapi juga dapat memahami perbedaan di antara ketiganya. Masuk ke dalam sesi ketiga, di mana sesi ketiga ini saya akan menyampaikan materi 3 dan materi 4 secara bersamaan. Materi 3 yaitu komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan materi 4 adalah tantangan implementasi pelayanan publik digital. Saya akan sampaikan ini dalam 3 jam pelajaran. Indikator keberhasilan dari materi ini adalah peserta dapat menjelaskan komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan peserta dapat menjelaskan tantangan implementasi pelayanan publik digital. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan pada sesi ini adalah ceramah, studi kasus, tugas mandiri, dan pemutaran video. Materi akan disampaikan terutama dijelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan dan kegagalan dari sebuah pengembangan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta tantangan apa saja yang dihadapi saat melakukan implementasi pelayanan publik digital yang tentu saja erat kaitannya dengan shifting paradigm, yaitu perubahan paradigma dari yang semula pelayanan berbasis konvensional, yaitu melalui tatap muka, menjadi berbasis elektronik atau virtual. Setelah itu, akan diberikan studi kasus mengenai pengembangan pelayanan publik digital kepada peserta untuk dikerjakan secara berkelompok. Setiap kelompok kemudian diminta menjelaskan secara singkat mengenai hasil analisis dari studi kasus yang diberikan. Sebagai penutup sesi ketiga, dan agar peserta lebih memahami tantangan implementasi dari pelayanan publik digital, maka peserta akan diberikan tugas mandiri. Setiap peserta akan membuat analisis mengenai tantangan dalam implementasi pelayanan publik digital di instansi kerjanya masing-masing. Tantangan ini kemudian dapat dideskripsikan atau dapat diklasifikasikan dalam 8 kategori. Pertama, kepemimpinan, kedua, kebijakan,
Ketiga, infrastruktur telekomunikasi. Keempat, tingkat konektivitas dan penggunaan IT oleh pemerintah. Kelima, kesiapan sumber daya di pemerintah. Keenam, ketersediaan dana dan anggaran. 7, perangkat hukum. Dan kedelapan, perubahan paradigma. Di akhir pembelajaran akan dilakukan pemutaran video tentang kisah sukses penerapan pelayanan publik berbasis digital di Indonesia dan di dunia, agar peserta dapat melihat elemen-elemen penting dalam penerapan konsep digitalisasi pelayanan dan untuk memotivasi peserta untuk menerapkan pelayanan publik digital di tempat kerjanya masing-masing. Evaluasi kepada peserta akan dilakukan di awal dan di akhir pembelajaran dengan menggunakan aplikasi kuis berbasis online seperti Kahoot atau Quizizz. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat dan mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran yang disampaikan di awal dapat tercapai. Pembelajaran akan saya tutup dengan menyampaikan beberapa quotes dari tokoh inspiratif, misalnya dari Condoleezza Rice yang menyatakan bahwa "There's no greater challenge and there's no greater honor than to be in a public service." Atau quote dari Mahatma Gandhi, "Be the change you wish to be in the world." Jadilah perubahan sebagaimana yang kau inginkan di dunia ini. Mengakhiri kelas dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, berterima kasih atas perhatian dan kontribusi aktifnya selama pembelajaran, dan mengucapkan salam. Demikian kiranya dapat saya sampaikan mengenai strategi pembelajaran yang akan saya terapkan pada mata diklat pelayanan publik digital dalam workshop pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Terima kasih. Widya Iswara Profesi Mandiri, Profesional dan Cekatan. Saya Lisa Nazifa undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.